Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten hari ini dibongkar oleh TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP. Korban jiwa akibat longsor di Pekalongan, Jawa Tengah bertambah menjadi 21 orang. 5 orang dilaporkan hilang. Selamat malam pemirsa, selain dua informasi tadi kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dalam 1 jam ke depan. Bersama saya Fatimah Albar, inilah kabar utama selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, di mana banjir yang melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan 3 perjalanan kereta api dari stasiun Gubek, Surabaya ikut terganggu. Perjalanan kereta api yang terganggu mengalami perubahan pola operasi dengan diterapkan pengalihan jalur. Pola operasi 3 perjalanan kereta api Daob 4 Semarang dari dan menuju stasiun Surabaya Pasar Turi berubah akibat dampak banjir yang melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Perubahan jalur ini demi keselamatan penumpang kereta karena adanya gangguan pada jalur kereta api di kilometer 32+5 atau 7 pada petak jalan antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati. Petugas PT KAI Daob 8 terus melakukan upaya perbaikan jalur sementara dengan menggunakan bantuan berupa AMOS, batu kericak, dan teknisi untuk mempercepat perbaikan jalur kereta. Sekitar 75 meter telah gogos. Demi keselamatan perjalanan kereta api dan imbas banjir yang terjadi di antara stasiun Gubuk dan stasiun Karangjati, wilayah Daob 4 Semarang, hari ini 3 keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Surabaya Pasar Turi kami rubah pola operasinya. Ketiga kereta api jarak jauh keberangkatan Pasar Turi yang kami rubah pola operasinya pagi ini adalah kereta api Ambarawa Express dan Sembrani melewati Gundi, Gampingan, Semarang, Poncol, dan kereta api Argo Bromo Anggrek melewati jalur lintas selatan yaitu Mojokerto, Jombang, Solo sampai dengan ke stasiun Semarang Bawah. Sebelumnya, tanggul Sungai Tuntang setinggi 10 meter yang berada di Desa Tinanding, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, jebol Selasa kemarin. Tingginya volume air membuat air meluap dari atas tanggul dan mengakibatkan akses Jalan Raya Purwodadi Semarang tertutup hingga lumpuh total. Jebolnya tanggul yang berada di Desa Papanrejo mengakibatkan jalur kereta api mengalami longsor di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Akibat gangguan ini, 4 rangkaian kereta api barang dan kereta api Blora Jaya relasi Semarang-Blora terpaksa tertahan. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten hari ini dibongkar oleh TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP. Ratusan personil dan armada dikerahkan untuk membongkar pagar laut yang membentang sebanyak 30,16 km ini. Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, dibongkar hari ini. Pembongkaran melibatkan sejumlah instansi dan dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut dan Tamal 3 Jakarta, Brigjen Maritim Hari Indarto. 281 armada dan 2.623 personel dikerahkan untuk pembongkaran pagar laut. Diketahui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menerjunkan 450 personel dan 11 armada. TNI Angkatan Laut mengerahkan 753 personel dan 33 armada, termasuk 3 unit armada tank amfibi. Sisa armada lainnya dikerahkan oleh Polair, KPLP Bakamla, pemerintah Provinsi Banten, dan ratusan nelayan. Proses pembongkaran dilakukan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai dengan rapat koordinasi para pimpinan untuk menentukan mekanisme yang tepat dan efisien dalam membongkar pagar laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pihaknya akan memproses hukum bagi pelaku pemasangan pagar laut ilegal. Ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses, ya, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4, kebetulan beliau juga hadir di. Pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 km di perairan Kabupaten Tangerang ini ternyata diketahui memiliki sertifikat hak guna bangunan SHGB dan 17 sertifikat hak milik SHM di wilayah yang dipagari. Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pantai merupakan area yang dapat diakses, dimanfaatkan, dinikmati semua orang dan tidak bisa diprivatisasi. Area di luar garis pantai tidak dapat menjadi properti milik pribadi, apalagi area tersebut adalah perairan. Nusron juga turut menegaskan bahwa pemerintah akan mencabut sertifikat hak milik SHM yang terbukti berada di luar garis pantai laut Tangerang, Banten. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto juga turut memantau langsung pembongkaran pagar laut dengan menaiki kendaraan tempur amfibi. Usai meninjau pembongkaran, Titi meminta pemerintah betul-betul mencabut sertifikat-sertifikat wilayah laut yang dipagari. Pagar laut ini akan dicabut dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan Presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten diketahui mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.
Pada hari ini, proses pembongkaran diawali di area pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Pembongkaran akan dilakukan hingga berakhir di pesisir pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, operasi gabungan TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP hari ini berhasil membongkar sekitar 5 km pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Operasi akan dilanjutkan esok hari dan diharapkan bisa rampung dalam sepekan. Berikut keterangan Pung Nugroho Saksono selaku Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hari ini tadi saya kontak di lapangan, termasuk kami koordinasi dengan teman-teman dari Angkatan Laut, bisa mencapai saat ini masih 4,5 mungkin 5 kilo lah, mungkin harapan bisa sampai sore ini ya. Demikian. Ada metode sesuai dengan baru nggak sih yang digunakan pada saat pencabutan itu? Metode kalau yang kemarin kan manual ya Mbak ya. Hari ini kita menggunakan tagbut. Tadi teman-teman lihat sendiri bagaimana tagbut kita nempel di kita. Pola pencabutannya juga lebih bisa tidak dengan yang kemarin, artinya tidak patah, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada sisa di situ. Pola ini akan kami pakai selanjutnya karena kami lihat efektif dalam hal ini ya. Jadi menggunakan tagbut yang tadi ketika tarik sama tagbut itu lebih efektif. Berapa armada dan berapa personel dari KKP khususnya? Khusus KKP itu bisa dilihat, ini kapal-kapal besar kami ada 4, kemudian sea rider kita mungkin ada 3 tadi, terus kemudian ada tagbut kita juga pakai tagbut. Sama personil kita kurang lagi 450-an tadi ya, sama yang di darat yang sekarang gabung di tengah sana yang tidak terlihat di sini. Sisa bambunya nanti dikemanain? Ya pemirsa, korban jiwa akibat peristiwa longsor di Pekalongan, Jawa Tengah bertambah menjadi 21 orang. Di mana bertambah 2 orang dari sebelumnya 19 korban meninggal. 5 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Hari kedua proses pencarian korban longsor Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah kembali dilakukan. Sebanyak 600 personel tim SAR gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban dengan bantuan anjing pelacak dan alat berat untuk mempermudah pencarian. Sebanyak 600 personel tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan relawan lainnya dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap korban yang masih hilang. Pihak kepolisian saat ini tengah berusaha membuka jalur yang tertutup longsor meski menghadapi tantangan utama faktor cuaca. Tim gabungan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, TNI Polri, dan relawan hari ini kembali menemukan 2 orang korban tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia di lokasi berbeda. Keluarga korban histeris saat mengetahui salah satu anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor. Saat ini tim gabungan masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban di 4 titik longsor. Titik lokasinya di Rumah Sekdes Kasimpar, Cafe Alo, Sungai Ulo, dan daerah Kolam Pemancingan. Kita sudah berhasil menemukan 2 korban lagi. Yang tadi pagi itu Aisyah, yang barusan ditemukan adalah Ta'ari. Aisyah umur 12 tahun, untuk Ta'ari sebentar masih dicari ini lebih lanjut keterangannya. Itu lokasinya penemuannya di mana itu, Dan? Yang Ta'ari ini sudah masuk ke sungai, hampir masuk ke sungai di bawah. Jadi dari tim keempat yang menyusuri sungai, dari TNI Angkatan Laut dan gabungan menemukan di sekitaran sungai Ta'ari. Sementara 3 orang korban selamat longsor Pekalongan, Jawa Tengah yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di Puskesmas Petung Kriono Rabu pagi dirujuk ke RSUD Kajen Pekalongan. Para korban menderita luka sobek dan fraktur tulang karena tertimbun material longsor. Kita lebih karena benturan ya dengan material atau barang keras, jadi banyak luka lecet maupun sobek. Kemudian ada 3 pasien dengan fraktur atau patah tulang tangan atas, lengan atas dan lengan bawah. Kemudian juga ada patah di tulang rusuk. Hingga saat ini jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia ada 19 orang dan 8 orang dikabarkan hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Proses evakuasi dan penanganan bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah juga melibatkan pasukan prajurit dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegak.
Pasukan TNI AL yang dikirimkan telah dilengkapi peralatan khusus untuk menghadapi kondisi darurat di medan yang sulit. Personil TNI AL juga sudah terlatih dan diperkuat oleh tim medis untuk membantu korban yang butuh perawatan. Pasukan ini langsung bergabung dengan tim dari BPBD, relawan, dan aparat setempat. Hari ini fokus utama adalah menyelamatkan korban, membuka akses yang tertutup longsor, dan mendistribusikan bantuan. Prajurit TNI AL dari Lanal Tegal juga akan membantu proses pemulihan sekaligus menjadi bukti peran aktif TNI dalam mendukung masyarakat. Pemirsa, penyegelan terhadap pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat justru menuai pro kontra di kalangan warga. Lalu apa sebabnya? Tetaplah di Kabar Utama. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penyegelan terhadap pagar laut di Bekasi, Jawa Barat menuai pro kontra di kalangan warga. Nelayan mengaku akses jalur nelayan menjadi terganggu akibat banyaknya pagar laut, sementara pedagang mengatakan terbantu dengan adanya proyek jalur pelabuhan. Pagar laut proyek penataan pelabuhan di pangkalan pendaratan ikan yang membentang di perairan Bekasi, Jawa Barat menuai polemik di kalangan masyarakat sekitar. Pagar laut yang telah berdiri sejak 6 bulan lalu sepanjang 8 km itu diakui menyulitkan perahu nelayan melintas untuk memancing. Ini adanya proyek, cuma nelayan pengen aktivitas nelayan sementara RPM ini belum selesai, alur yang lebar tersebut yang lagi dibuat belum selesai, tolong nelayan kecil ini dibukalah pintu untuk keluar aset, keluar masuk untuk mencari di lahan ini dulu. Cuma hanya itu aja, Pak. Sementara pedagang setempat merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan tersebut karena lokasi yang sebelumnya penuh pepohonan kini lebih banyak pembeli. Sebelumnya kondisi seperti apa, Bu, sebelum adanya ruko-ruko ini? Hutan, pohon-pohon bakau seperti itu. Kita juga warungnya juga bedeng-bedeng. Saatnya air pasang kita kebanjiran. Pas semenjak kita dilokasikan sini, alhamdulillah sih nggak kebanjiran sama sekali. Tapi membantu ya, Bu ya? Sangat membantu. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Segara Jaya, Ari J. Lahagina, mengatakan pembangunan tersebut diketahui pihak pemerintah baik di tingkat desa hingga provinsi. Ya, jadi kalau pembangunan dari PT TRPN ini sebenarnya kami dari pihak desa sudah mengetahui dari awal. Juga memang sudah dikoordinasikan dari pemerintah desa bahwa di sini akan dibangun pelabuhan ikan TPI yang cabang dari TPI Ciasem, Jawa Barat. Para nelayan berharap pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk segera merampungkan proyek jalur pelabuhan agar dapat membuka jalur lama sehingga nelayan dapat melintas tanpa khawatir terkena ranjau bambu. Sementara pedagang setempat berharap mereka dapat direlokasi ke tempat yang lebih baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat mengakibatkan lebih dari 1.700 warga hidup di bawah tenda pengungsian. Warga yang rumahnya terdampak kebakaran mengungsi ke sejumlah posko pengungsian yang dibangun oleh BPBD hingga Dinas Sosial DKI Jakarta. Ada 10 tenda pengungsian yang didirikan oleh BPBD di samping Polres Jakarta Pusat untuk menampung sekitar 600 lebih kepala keluarga. Sejak pagi, warga mulai memindahkan barang yang tersisa ke lokasi pengungsian. 3 dapur lapangan didirikan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kebakaran. Sebagian besar warga mengaku tidak dapat menyelamatkan barang-barangnya saat meninggalkan rumah. Tidak ada barang berharga yang tersisa dari kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari. Lagi tidur, Neng. Gimana Ibu, kalau namanya baru tidur kan gak sadar. Boro-boro bisa bawa apa-apa, kaget, gemeteran Ibu, Neng. Sama sekali nggak ada yang dibawa. Ini aja nih ya, nggak tahu KTP di sini yang ada gitu.
Jadi ibu pengen dibangun lagi, Neng. Gitu, nggak punya tempat tinggal gitu ibu. Harus itu pokok pertama ibu. Ibu sudah berapa lama Bu tinggal di sini, Saya Bu? dari tahun 86 sampai sekarang, Neng. Udah lama saya. Terus kondisi rumah setelah kebakaran terjadi seperti apa, Bu? Ya sekarang hancur habis, lagi puing-puing lagi diangkutin keluar biar supaya ibu bisa tinggal di tempat itu pakai tenda atau terpal gitu. Ya pemirsa, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur terus mengidentifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Dari 9 kantung jenazah yang diterima, pihak Rumah Sakit Polri telah mengidentifikasi 2 jenazah yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan. Hingga hari ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah menerima total 9 kantung jenazah korban kebakaran Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. Jenazah korban terakhir ditemukan di lorong lantai 8. Pihak rumah sakit juga telah menerima 14 sampel DNA dari pihak keluarga korban kebakaran dan telah berhasil mendeteksi 2 jenazah korban yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan. Jadi kami hanya bisa menentukan mendeskripi bahwa ini adalah jenazah perempuan usia dewasa muda. Nah, dari data antemortem kan semua wanita yang dilaporkan hilang di kami juga dewasa muda. Jadi kita tidak bisa ini siapa-siapanya. 2 jenazah yang telah teridentifikasi berjenis kelamin perempuan belum diketahui identitasnya karena proses identifikasi pencocokan data antemortem dari keluarga dan postmortem dari jenazah masih berjalan. Berdasarkan data tim DVI di posko antemortem, dari total 14 korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, 3 diantaranya laki-laki dan 11 orang merupakan perempuan. Dari Jakarta, Yosefin Kezia, Putra Dwi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih di Kabar Utama pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Sidang Kabinet ini digelar jelang 100 hari masa pemerintahannya memimpin Indonesia. Sejumlah menteri yang hadir mengatakan sidang Kabinet Paripurna ini membahas soal evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran dan mendengarkan arahan Prabowo ke depannya. Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian yang telah dilakukannya bersama Kabinet Merah Putih. Prabowo kembali menekankan pentingnya melakukan efisiensi anggaran, memperbesar produktivitas, ketahanan pangan, hingga mengevaluasi berbagai program kerja termasuk makan bergizi gratis yang ditargetkan akan dapat menjangkau lebih banyak anak Indonesia di tahun 2025 ini. Ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. APBN dengan baik, dengan cermat. Dalam pengarahannya di sidang kabinet, Presiden Prabowo Subianto menekankan untuk menegakkan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pertahanan dan hutan. Presiden Prabowo memerintahkan agar penegak hukum melakukan penindakan tanpa pandang bulu. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk
menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri kembali mencuat jelang hari ulang tahun ke-78 Megawati Soekarno Putri. Saat ditanyakan soal kado dari Prabowo untuk Megawati, Sekjen Gerindra malah menjelaskan soal titipan minyak urut dari Ketua Umum PDIP untuk Presiden Prabowo. Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kembali mencuat. Banyak kalangan menyebut pertemuan Mega Prabowo dapat mempengaruhi sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Selain menyinggung soal diplomasi nasi goreng, muncul titipan minyak urut Megawati untuk Prabowo. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ketika wartawan menanyakan apakah ada kado yang diberikan Prabowo saat hari ulang tahun ke-78 Megawati pada 23 Januari 2025. Muzani menjelaskan soal titipan minyak urut dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak apa? Minyak apa tuh? Minyak urut. Ini beneran kan? Minyak goreng buat masak ya? Kagak, minyak. Bu Mega punya untuk pekel-pekel, titipin ini. Itu Wacana pertemuan kedua tokoh ini yang sudah beredar sejak sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024 lalu tidak kunjung terwujud. Hingga saat ini pertemuan Prabowo dengan Megawati masih menjadi misteri kapan akan dilakukan. Namun publik sudah menanti pertemuan kedua tokoh tersebut untuk kepentingan bangsa. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, penyidik KPK malam ini melakukan penggeledahan di rumah seorang politisi berinisial DJF di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat. Menurut penyidik KPK, penggeledahan rumah DJF terkait kasus Harun Masiku. Penggeledahan rumah DJF berlangsung sejak pukul 8 malam dengan melibatkan belasan penyidik KPK. Meski KPK belum memberikan keterangan secara resmi terkait penggeledahan rumah tersebut, namun peristiwa ini dibenarkan pihak KPK. Hingga kini penggeledahan masih berlangsung. Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini dalam penggerbakan ini? Reporter TV One Prita Zega akan langsung melaporkannya dari kediaman DF di Menteng, Jakarta Pusat. Ya, selamat malam Zega. Seperti apa proses penggeledahan yang dilakukan KPK saat ini? Silakan informasinya. Ya, selamat malam Fatimah dan juga pemirsa TV One. Benar bahwa malam ini sedang digelar penggeledahan di rumah salah satu politikus Indonesia ini yang berinisial DF, yang mana hingga saat ini penggeledahan tersebut masih berlangsung. Kami memantau dari sini pemirsa bahwa sekitar ada 12 mobil dari penyidik KPK ataupun petugas yang ikut dalam proses penggeledahan ini yang beralamat di Jalan Borobudur nomor 26 Jalan Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, di mana tadi juga kami melihat bahwa seluruh ataupun belasan petugas ini yang masuk ke dalam rumah ini
berjumlah belasan orang dan membawa sebuah koper kecil memasuki ke dalam rumah yang hingga saat ini yang kami duga ini adalah rumah milik seorang politikus yang berinisial DF. Belum ada keterangan resmi memang dari pihak KPK, namun tadi kami mengkonfirmasi melalui jubir KPK Tessa Mahardika, dirinya membenarkan bahwa memang benar pada malam hari ini sedang terjadi ataupun sedang digelar penggeledahan di salah satu rumah politikus yang berinisial DF terkait dengan kasus Harun Masiku. Yang kalau kita lihat pemirsa hingga saat ini, bahwa proses penggeledahan tersebut masih berlangsung di dalam, di mana para awak media di sini juga masih terus menunggu kira-kira apa nantinya yang didapatkan oleh para penyidik KPK dalam proses penggeledahan kali ini. Kalau kita lihat kembali, ini merupakan penggeledahan yang selanjutnya dilakukan oleh penyidik KPK usai beberapa waktu lalu juga masih sama dengan kasus yang sama, yaitu kasus Harun Masiku. Maksud kami adalah petugas ataupun penyidik dari KPK melakukan penggeledahan di rumah Hasto, dan ini juga di rumah yang berbeda begitu. Meskipun kami belum menerima keterangan ataupun informasi resmi dari KPK ataupun apa yang didapatkan di dalam proses penggeledahan ini, namun yang pastinya adalah pihak KPK yakni Tessa Mahardika selaku jubir KPK ini telah membenarkan bahwa adanya proses penggeledahan di rumah yang saat ini kami mengabarkan di Jalan Borobudur nomor 26 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat. Kalau kami melihat ini di sepanjang jalan ataupun pinggir jalan dari rumah ini berderet rumah-rumah, maksud kami berderet mobil-mobil milik dari para penyidik KPK yang saat ini sudah masuk ke dalam rumah yang akan digeledah. Ini tadi mereka tiba di sini pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini kami masih tengah menunggu, Fatimah dan juga pemirsa TV One, kira-kira nantinya apa yang akan mereka dapatkan ataupun apa hasil dari proses penggeledahan ini terkait dengan kasus Harun Masiku. Kembali ke Anda, Fatimah. Baik, terima kasih Berita Zeka informasinya dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pemerintah resmi mengumumkan jadwal kegiatan pelajar SD, SMP, dan SMA selama bulan Ramadan 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Anda masih di Kabar Utama pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah resmi mengumumkan jadwal kegiatan pelajar SD, SMP, dan SMA selama bulan Ramadan 2025. Menurut Mendikdasmen Abdul Muti, meski di beberapa minggu tidak belajar di sekolah, namun para siswa tetap akan diberi sejumlah kegiatan belajar di rumah yang materinya akan diberikan masing-masing sekolah. Minggu pertama itu pembelajaran di rumah, kemudian 2 minggu pembelajaran di sekolah, kemudian minggu akhir Ramadan pembelajaran di rumah lagi sambil mudik dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mereka tetap saja walaupun tidak pembelajaran di sekolah, tetap ada kegiatan-kegiatan terstruktur yang dikoordinasikan oleh guru. Hingga selama mereka belajar di rumah itu ya tetap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalnya membaca atau menulis atau kegiatan lain sehingga tidak murni libur. Kita ke mancanegara pemirsa, di mana dalam forum Davos hari ini, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki peluang kerjasama internasional dengan Uni Eropa. Dan berikut laporan reporter TV One Imranti Hirschman dari Davos, Swiss. Pemirsa, saat ini saya berada di Davos, Swiss, dan pada hari kedua penyelenggaraan World Economic Forum Davos, salah satu yang menjadi bintang pada panggung utama World Economic Forum adalah Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kanselir Scholz berbicara mengenai ekonomi, keuangan, juga perang Ukraina. Tidak lupa ia juga menyebut mengenai berbagai kemungkinan pasca pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga perdagangan bebas. Dalam sesi tanya jawabnya, Kanselir Scholz mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa. Berikut cuplikannya. I think Europe
needs cooperation with every parts of the world. We are willing to do this, and you know that there are a lot of strategies for increasing our cooperation, and there is a willingness, and this is why we so much support the idea of free trade and also of developing free trade agreements. I'm happy that we are now successful with Mexico and Mercosur, but I think it should be not the last ones we do. There are many regions which are working very hard to get this done, with India, with Indonesia, with Malaysia, with many, many other countries and regions. And I think this should be now be more successful as it was in the past. It will create wealth if we have more free trade agreements between the European Union and other countries and regions. Pemirsa, kabar utama akan kembali hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa telah terjadi dan menjadi sorotan dari penjuru tanah air. Sebagian diantaranya kami hadirkan dalam rangkuman kabar berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri bekerjasama dengan PPATK, Komdigi, Kejagung RI, dan Kemenpolkam berhasil membekuk 3 situs judi online yang terafiliasi dengan jaringan Kamboja. 11 tersangka diringkus dengan barang bukti uang tunai senilai 61 miliar rupiah. Aparat masih mengejar 1 tersangka lain yang diduga merupakan bandar situs tersebut. Penyidik Rasmo Polda Metro Jaya bersama Puslapor Mabes Polri telah melakukan olah TKP lanjutan dan pengecekan mobil milik Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang tewas setelah tercebur di dermaga KCN Marunda, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kecelakaan. Sebelum tercebur ke laut, mobil juga melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Fakta lainnya terungkap, ban depan mobil sebelah kanan tidak ditemukan. Banjir yang melanda Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur telah mulai surut. Ketinggian air yang sebelumnya mencapai hampir 2 meter, kini tinggal sekitar 80 cm. Meski banjir mulai surut, namun warga setempat belum bisa beraktivitas normal, termasuk memenuhi kebutuhan untuk memasak makanan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Situbondo karena Suswandi dalam korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021 hingga 2024 di Kabupaten Situbondo. Bupati Situbondo karena Suswandi dan Kepala Bina Marga PUPP Situbondo diduga menerima uang fee sebesar 5,5 miliar rupiah dan 811 juta rupiah. KPK telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi Situbondo sejak 2024. KPK menahan Bupati Situbondo dan Kepala Bina Marga PUPP Situbondo dalam korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional PEN 2021 sampai 2024 di Kabupaten Situbondo. Bupati Situbondo karena Suswandi dan Kepala Bina Marga PUPP Situbondo Eko Priyonggojati diduga mengatur paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman PUPP Kabupaten Situbondo. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Bupati Situbondo meminta uang sebesar 10% dari nilai paket pekerjaan proyek PUPP Kabupaten Situbondo kepada pengusaha. Sementara itu, Eko meminta 7,5%. Karena Suswandi menerima uang fee sebesar 5,5 miliar rupiah, sementara Eko menerima 811 juta rupiah. Tersangka KS dan tersangka EPJ diduga melakukan pengaturan pemenangan paket pekerjaan. Tersangka KS meminta uang investasi ijon, jadi sebelum pekerjaan itu di bidding ya, itu sudah dimintain kepada para pengusaha yang nanti dijanjikan akan dapat pekerjaannya, dan gitu ya, dengan nilai sebesar 10% dari nilai pekerjaan. Setelah rekanan mendapatkan dana pencarian pekerjaan, EPJ melalui bawaannya pada Dinas PUPP Kabupaten Situbondo kemudian meminta uang fee sebesar 7,5%. Tersangka KS menerima pemberian
uang investasi atau ijon melalui orang-orang kepercayaannya sekurang-kurangnya sebesar 5.575.000.000 rupiah. Sedangkan tersangka EPJ menerima uang I secara langsung dan melalui bawahannya di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya 811.362.200 rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Karna Suswandi dan Eko selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Selain itu, pemirsa, penyidik KPK malam ini melakukan penggeledahan di rumah seorang politisi berinisial DF di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat. Iya. Menurut penyidik KPK, penggeledahan rumah DF terkait kasus suap oleh tersangka Harun Masiku. Penggeledahan rumah mewah politisi DF berlangsung sejak pukul 8 malam dengan melibatkan belasan penyidik KPK. Meski KPK baru memberikan keterangan secara resmi terkait penggeledahan rumah tersebut, namun peristiwa ini dibenarkan pihak KPK. Hingga kini penggeledahan masih berlangsung. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Fatima Albar, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh pelopor kopi nikmat, nyaman diminum, Sarung Al Samsi.